Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru di Lampung yang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terjadi hari Jumat lalu. Ratusan ribu warga Sumatera menyeberang ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru kali ini meningkat dibanding tahun lalu. Ini karena pemerintah sudah meniadakan aturan pembatasan sosial bagi warga yang melakukan perjalanan jauh. Jumlah pemudik pejalan kaki yang menyeberang ke Jawa pada puncak arus mudik Natal lebih dari 2.000 penumpang. Mobil dan motor jumlahnya lebih dari 7.000 unit. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, ASDP Bakauheni mengoperasikan 31 kapal Ro-Ro berukuran besar yang masing-masing mampu mengangkut lebih dari 200 mobil. Dengan pengawasan saat ada aliran kendaraan dari Kamal dan Mau. Selebihnya sekali lagi kalau boleh kami himbau kita teruskan bahwa pengguna jasa diharapkan punya tiket ke pelabuhan. Kami harapkan sehari sebelumnya sudah punya dan datang di jam yang memang sudah tertera di tiket tersebut. Terima kasih. Pada arus mudik Natal 2022, pelayaran kapal Ro-Ro di Selat Sunda melalui Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak sempat dihentikan selama 5 jam pada Kamis malam lalu dampak cuaca buruk. Ombak laut Selat Sunda mencapai lebih dari 2 meter yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran kapal Ro-Ro. Akibat cuaca buruk itu, ribuan kendaraan tertahan di Pelabuhan Bakauheni. Berangkat dari jam 7:30 sampai sekarang baru nyampe. Sangat takut, Pak. Rada ini goyang-goyang banget. Panik Kang? Ya sebagian ada yang panik, sebagian ada yang tenang. Tapi untuk sebanyak saya naik kapal ini ya Pak ya, ini yang paling parah gelombangnya. Ya sementara ini memang dalam hal cuaca memang berubah-ubah. Nah, bagi saudara-saudara saya ya saya sementara tunda dulu perjalanan karena kan untuk tiket disebut kan sementara kan di close karena belum ada penyeberangan berakibat dari Merak masih tutup pelabuhannya selebihnya. Jadi tunda dulu deh. Pada Minggu siang, penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak sudah kembali normal. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di tanah air diklaim pemerintah berjalan lancar. Terjadi peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini dibanding 2 tahun sebelumnya. Ini dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Sabtu siang saat memantau arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Menteri Perhubungan meminta ASDP Bakauheni menambah loket untuk pemudik motor dan mobil, sebab arus mudik tahun ini didominasi pemudik menggunakan kendaraan sendiri. Keluar masuk kendaraan itu dilakukan dengan lebih cepat. Ya. Namun kan kami mencatat bahwa ada kecenderungan angin dan arus yang relatif di atas rata-rata yang membuat ketidakpastian atau ada ketidakpastian. Untuk mencegah penumpukan kendaraan di pelabuhan, ASDP Bakauheni memberlakukan aturan penjualan tiket hanya secara daring. Aturan ini diklaim efektif untuk mengatur jadwal kedatangan calon penumpang kapal Ro-Ro yang tiba di pelabuhan. Para pemudik diimbau sudah memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perayaan Natal tahun ini lebih meriah dibanding 2 tahun sebelumnya saat Indonesia dilanda wabah COVID-19. Seperti terpantau di Gereja Katolik Ratu Damai, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Sabtu malam. Misa malam Natal digelar secara luring. Ratusan jemaat datang menghadirinya dengan sukacita. Jemaat malam misa Natal membludak hingga di luar gereja. Mereka gembira karena dapat bertemu langsung dengan jemaat lainnya.
Para jemaat Gereja Katolik Ratu Damai berharap Indonesia terbebas dari segala bencana. Kita semua di sini punya momennya tuh lebih terasa gitu, momen Natal kebersamaannya tuh karena mungkin lebih ramai ya, karena beberapa tahun yang lalu kan dibatasi gitu, jadi nggak bisa seperti tahun ini. Ya, semoga semua makin sejahtera, kemudian semoga segala pandemi, kemudian bencana atau apapun itu di tahun ini bisa segera membaik. Untuk di Lampung yang kita tahu beberapa waktu yang lalu juga di beberapa tempat kita begitu prihatin adanya ya gesekan-gesekan ataupun tawuran-tawuran. Kami menghimbau bahwa biarlah damai Natal, damai sukacita ini saat Yesus turun ke dunia membawa damai itu terus ada di dalam hidup kita, damai itu. Misa malam Natal di Gereja Ratu Damai Bandar Lampung dijaga oleh polisi, tentara, dan linmas. Jemaat yang akan masuk gereja diperiksa barang bawaannya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Satuan Tugas Pengamanan Natal dan Tahun Baru Bandar Lampung Sabtu malam mendatangi gereja-gereja yang akan menggelar misa malam Natal. Satgas di Bandar Lampung dipimpin Wali Kota Eva Dwiana. Pemkot Bandar Lampung menempatkan anggota Linmas untuk membantu tentara dan polisi mengamankan gereja pada misa malam Natal. Selain ke gereja, petugas juga mendatangi sejumlah kafe tempat berkerumun pemuda-pemudi. Mereka diminta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai sikap menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan ini adalah tugas kita bersama, dan tadi juga Bunda Eva telah menyampaikan kepada anak-anak milenial, kita harus kerja bersama yang baik, kolaborasi yang baik, supaya malam Natal juga kita jemput tahun baru semuanya kondusif untuk kebaikan khususnya Kota Bandar Lampung dan juga masyarakat. Peningkatan pengamanan pada misa malam Natal digelar di Tulang Bawang. PJ Bupati dan Kapolres Tulang Bawang mendatangi gereja-gereja di wilayahnya. Mereka memastikan pelaksanaan misa malam Natal berjalan aman. Selama misa malam Natal, gereja di Tulang Bawang dijaga polisi dan tentara. Kita keliling, ingin hadir bersama-sama kawan-kawan, saudara-saudara kita umat Nasrani yang sedang merayakan hari Natal. Oleh karena itu harapan kita ini harus terus kita pupuk, kita bangun terus kebersamaan kita, sehingga dengan kedamaian yang tercipta di masyarakat kita akan lebih mudah, lebih cepat lagi untuk membangun Tulang Bawang yang lebih maju lagi ke depan. Mana Natal dalam operasi lilin tahun ini kita di backup full oleh Pak Dandim, Pak Dananut dari Pemda, dari Polres sendiri kurang lebih 119 personil yang kita siapkan untuk mengamankan 3 pos PAM sekaligus 28 gereja yang nanti digunakan oleh kaum Kristiani dalam melaksanakan ibadah. Pada Minggu pagi, Kapolda Lampung Irjen Ahmad Uyagus menyatakan bahwa pelaksanaan Hari Raya Natal 2022 di Lampung berlangsung aman tanpa ada gangguan keamanan. Jeffrey Arifin dan Mustaki melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang.